Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan rasa syukur dan penuh hormat. Dan ibadah kita ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bernyanyi bersama. Kita mulai menyembah, memuji Tuhan kita. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku. Seperti
Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Senang sekali bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah siang hari ini. Kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah dan memiliki kesehatan, untuk boleh secara online beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang menolong setiap kami, menjaga setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, terpelihara sempurna dalam kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami menenangkan hati kami untuk duduk diam dan secara online beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon urapan Roh Kudus untuk dapat membuat kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa supaya Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan ketenangan, dengan bahasa yang sesederhana mungkin, dan dapat sungguh-sungguh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan
siang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada hari ini saya berikan tema hidup yang berguna dan berbuah. Ini adalah khotbah untuk melanjutkan seri khotbah mengenai Titus yang disampaikan selama berbulan-bulan. Dan ini adalah seri yang terakhir untuk Titus. Sebab itu saya mengajak saudara untuk membuka Titus 3 ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian bisa menyimaknya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah ku kirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sangat berbahagia sekali bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, perkataan ini benar. Perkataan apa? Nah, untuk kita mau mencari tahu perkataan apa yang benar, kita akan merujuk kepada khotbah Pastor Gagan sebelumnya, yaitu mereview ayat 3-8. Saya ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu ya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Berguna. Siapa yang tidak ingin berguna dalam hidupnya? Semua orang ingin menjadi orang yang berguna. Saat kita kecil, kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi orang yang berguna. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, mau jadi perdana menteri. Semua orang ingin menjadi orang yang berguna, bukan? Saya kenal satu orang yang saat ini hidupnya sudah cukup sukses. Yang waktu mudanya dia menceritakan betapa nakalnya dia sehingga harus berurusan dengan polisi karena tawuran antar pelajar, dan dia ikut di dalamnya. Dan dia bersama dengan teman-temannya digiring ke kantor polisi. Dan di sana kepala polisinya menasihatkan mereka begini, demikian.
Kalian pikir kalian berantem itu hebat ya? Kalian itu bukan hebat kalau berantem. Orang hebat tidak menggunakan waktunya untuk berantem. Orang hebat menggunakan waktunya untuk mencari sesuatu yang baik. Mencari ilmu, mencari uang, mencari masa depan. Bukan menghabiskan waktunya untuk berantem. Dunia ini udah banyak sekali masalah. Nggak berantem aja masalah sudah seabrek-abrek. Apalagi jika kalian berantem. Tawuran. Buat apa tawuran? Buat apa berantem? Mending mencari sesuatu yang berguna. Buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, buat negara. Saudara, nasihat inilah yang kemudian merubah pemuda ini, menyadarkan dia untuk bersikap, iya ya, buat apa saya membuang waktu saya untuk tawuran? Action, sok-sokan, buat apa? Dan dia saat ini sudah cukup sukses, punya pabrik sendiri, menjalankan hidupnya bersama keluarganya dengan senang, bahagia. Karena nasihat sederhana Pak Polisi ini. Saudara, nasihat ini sebenarnya sudah lama sekali Paulus dengungkan. Memang bukan khusus untuk orang yang tawuran, tetapi nasihat untuk menjadi orang yang berguna sudah dibahas oleh Paulus. Paulus membahasnya lewat suatu hal, yaitu cara hidup yang lama dengan penebusan dari Yesus Kristus akan menghasilkan suatu cara hidup yang baru. Paulus katakan di ayat 3 dan seterusnya bahwa ayat 3 menyatakan dahulu perbuatanmu itu jahat, perbuatan-perbuatan dosa yang engkau hasilkan. Hidupmu berantakan, hidupmu tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kedengkian, hidup benci, keji, saling membenci. Intinya bahwa kita hidup di dalam dosa. Tetapi karena rahmat Allah, dan jelas sekali rahmat Allah, di sini dijelaskan secara jelas, yaitu Allah yang Tritunggal bekerja bersama-sama untuk menghasilkan seorang yang dibaharui. Dijelaskan oleh karena kemurahan Allah di ayat 4. Ya, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Jadi kasih dan kemurahan Allah, ya, itu juga disampaikan di ayat 5 lewat pengerjaan oleh Roh Kudus, di mana kita dibaharui, ya, dan dilahirkan kembali, reborn and renewed by the Holy Spirit. Dan dilimpahkan selanjutnya oleh ayat 6, dituliskan bahwa dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus bekerja bersama-sama untuk membenarkan kita sehingga kita dapat menerima hidup yang kekal. Tidak berhenti sampai di sana, ya. Tidak berhenti sampai di ayat 7. Di ayat 8, ini dimulai dengan setelah saudara memiliki hidup yang kekal, rencana Allah selanjutnya berlanjut kepada supaya kita menghasilkan, melakukan pekerjaan yang baik, yang berguna bagi manusia. Saudara, excellent and profitable for others, itu sesuatu yang sangat diinginkan dan direncanakan sejak semula oleh Allah. Bahwa hidup kita yang jahat, manusia yang berdosa, dibaharui oleh rahmat dan kasih karunia Allah, menjadikan kita menjadi manusia yang baru, yang berguna. Jadi kekristenan tidak mengajarkan bahwa hidup kita diselamatkan hanya untuk menerima
keselamatan itu lalu masuk surga. Bukan hanya itu. Kita diselamatkan supaya kita menghasilkan perbuatan baik yang Tuhan persiapkan, sehingga perbuatan baik tersebut memuliakan Allah di sorga. Saudara sungguh berharap bahwa kita mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan secara konkret, tidak setengah-setengah. Banyak orang hanya mengerti firman Tuhan secara setengah-setengah, sehingga hidupnya yang seharusnya berbuah dan berguna menjadi loyo, menjadi sesuatu yang tidak punya arti. Pikirnya, oh yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah terima Tuhan Yesus, sudah selesai. Padahal banyak sekali yang Allah sudah rencanakan sejak semula bagi hidup kita. Allah inginkan supaya kita bukan hanya hidup bagi diri kita sendiri, tapi Allah ingin supaya kita setelah menerima kasih karunia Allah juga membagikan kasih karunia Allah kepada orang lain. Lewat hidup kita yang berubah, orang lain melihat perbuatan yang baik tersebut dan memuliakan Bapa di sorga. Itu sebenarnya yang Allah rencanakan. Saudara, inilah yang perlu kita renungkan, bahwa pekerjaan yang berguna ini yang sebenarnya Allah sudah siapkan buat kita untuk kita lakukan. Lalu pertanyaannya adalah, perbuatan apa yang berguna dan perbuatan apa yang tidak berguna? Saudara, mari kita lihat kembali firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, bahwa di ayat 9 Paulus menjelaskan bahwa inilah beberapa hal hidup atau contoh hidup yang sia-sia atau tidak berguna. Saudara, kehidupan yang sia-sia ini menghabiskan waktu kita, membuat kita ini hidupnya benar-benar sia-sia dan tidak berguna, baik buat orang lain maupun buat kerajaan Allah dan diri sendiri. Sehingga nasihat dari John Piper, seorang hamba Tuhan yang sering kali menulis buku, "Don't waste your life." Jangan sia-siakan hidup saudara. Kenapa? Karena hidup saudara penting di mata Allah. Saudara, inilah hidup yang tidak berguna menurut ayat 9. Yang pertama adalah suka cari persoalan, cari masalah. Tadi ya nasihat Pak Polisi tadi ya, kalau saudara ingat. Masalah tidak dicari aja sudah banyaknya, bejibun banyak sekali, luar biasa banyaknya. Tapi ada loh orang yang senang, sukanya cari masalah, cari ribut, cari masalah. Yang kedua, ribut mengenai hal-hal yang tidak penting, tidak esensial. Suka cekcok, suka bertengkar, suka berdebat mengenai hukum Taurat. Saudara, orang-orang seperti ini sedang waste their life. Kalau di zaman modern ini, orang-orang yang membuang waktunya, hidupnya sia-sia, ada berbagai contoh, berbagai jenis. Mereka siang dan malam tidak berhenti-hentinya, jarinya berada di sebuah layar kecil. Chatting, sosmed, gosip, games, bahkan nonton Netflix juga merupakan salah satu. Saya tidak katakan saudara jangan nonton Netflix. Saya hanya mengatakan bahwa ada orang yang benar-benar hidupnya dihabiskan untuk sesuatu yang benar-benar menghabiskan waktu. Kill the time. Padahal waktu itu sekali pergi tidak akan kembali lagi. Waktu itu harus kita gunakan dengan baik. Boleh nggak nonton Netflix? Saya juga nonton Netflix. Tetapi saya tidak menggunakan waktu saya untuk berlarut-larut nonton Netflix terus-menerus. Chatting terus-menerus. Sosmed terus-menerus. Gosip, apalagi main games terus-menerus.
nongkrong di kafe berhari-hari dan sehari-harian. Don't waste your life because life is given to you to produce fruit. Saudara, hindari hidup yang sia-sia. Hindari hidup yang tidak berguna. Ayat 10 katakan begini. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dengan dosanya menghukum diri sendiri. Jadi hal yang kedua yang harus kita hindari selain hidup yang sia-sia adalah kesesatan. Saudara, pengajar yang sesat itu ada di mana-mana. Pengajar yang sesat menghasilkan pengajaran yang sesat. Pengajaran yang sesat membuat manusia hidupnya menjadi incapable atau tidak berfungsi. Menjadi stagnan, menjadi tidak bergairah. Padahal hidup ini Tuhan rancang sebenarnya untuk bergairah bagi kemuliaan Tuhan. Semakin saudara bergairah, Allah sebenarnya sangat suka. Karena Allah ingin supaya kita hidupnya memuliakan Allah dan menikmati Allah. Bagaimana menikmati Allah? Itu melalui hidup yang bergairah. Hidup yang bergairah akan menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Maka pengajaran yang sesat itu harus dihindari. Bagaimana caranya? Sebagai hamba Tuhan, Paulus menasehatkan supaya Titus itu menasehati pengajar-pengajar yang sesat itu, dinasehati. Setelah dinasehati, ya, 1 kali atau 2 kali, jauhi saja. Tidak perlu ribut, tidak perlu. Saya minggu-minggu ini mendengar beberapa teman mengatakan bahwa di Indonesia saat ini hamba-hamba Tuhan banyak ribut. Ribut ini, ribut itu. Hal-hal yang tidak berguna. Nah, Tuhan dimuliakan tidak? Tidak sama sekali. Jadi pengajar yang sesat, yang menyesatkan, itu kita nasihati 1 kali. Atau 2 kali. Setelah itu jauhi. Tidak perlu ribut, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kata Paulus, dia sedang menghukum dirinya sendiri dengan kesesatan dan dosanya. Nasihat Paulus berlanjut kepada kalau itu hal-hal yang tidak berguna dan yang harus dihindari. Sekarang apa dong hal-hal yang berguna? Kita lihat ayat 12. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Hidup kekristenan adalah hidup yang saling tolong-menolong. Bagi kita yang hidup sebagai orang Indonesia, kita berbangga sekali. Kenapa? Karena kata tolong-menolong itu sudah menjadi bagian dalam darah kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah, hidup kekristenan seharusnya lebih lagi adalah hidup yang berbuah dan menghasilkan perbuatan baik atau perbuatan excellent, perbuatan yang profitable to others. Dasarnya adalah karena kita dari hidup yang lama ditebus mendapatkan hidup yang baru yang pasti diselamatkan, pasti mendapat keselamatan. Kita sudah diberi kemurahan, jadi baiklah kita bisa memberikan kemurahan. Dan itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita semua. Saudara, hidup tolong-menolong, bantu-membantu, memberi kemurahan adalah hidup yang sewajarnya bagi orang Kristen. Dulu waktu masih ada tembok Berlin, masih ada tembok ya, Jerman Timur memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Saudara, orang Jerman Barat tuh suka melempar makanan
Bukan makanan yang expired, tapi makanan yang bagus. Lempar ke Jerman Timur. Karena Jerman Timur orang-orangnya sangat miskin sekali. Dan mereka merasa saudara mereka di seberang tembok sana hidup melarat, hidup dengan susah. Mereka ada kelebihan, mereka lempar makanan tersebut ke belakang tembok. Nah, orang-orang Jerman Timur mengambilnya. Tapi sebaliknya, orang-orang Jerman Timur itu melemparkan sampah mereka ke balik tembok. Nah, herannya orang Jerman Barat itu udah diperlakukan demikian, mereka masih membawa makanan mereka dan melemparkan makanan yang baik kepada orang-orang Jerman Timur. Lalu ada wartawan yang bertanya gitu, mengadakan survei, bertanya, kenapa sih kalian itu sudah diperlakukan secara tidak baik oleh saudara kamu yang di belakang tembok itu, tapi kamu tetap lakukan seperti itu? Apa sih motivasi dan apa dasarnya? Saudara, mereka menyatakan begini, people can only give what they have. Saudara, wartawan ini ketawa karena mengerti apa maksudnya. People can only give what they have. Orang-orang Jerman Timur dulunya tidak memiliki makanan yang baik. Mereka jadi nggak bisa melempar kepada masyarakat Jerman Barat. Yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak berguna itu, sampah-sampah. Jadi people can only give what they have. Saudara, tidak mungkin mereka bisa memberikan yang baik kalau mereka belum dibaharui. Demikian juga hidup kita. Hidup kita yang dulunya adalah hidup yang berdosa, hidup yang jahat, sudah dibaharui oleh Kristus Yesus. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib supaya kita ditebus. Tujuan dari semuanya itu supaya kita menghasilkan perbuatan yang baik, menghasilkan hidup yang baik. Dan hidup yang baik yang dijelaskan oleh Paulus dalam ayat yang ke-12 dan 13 adalah hidup yang tolong-menolong. Yang terakhir. Maaf, 2 poin lagi. Ayat 14 menyatakan bahwa biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan suatu pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi hal yang kedua untuk menghasilkan kehidupan yang baik adalah menghasilkan buah dengan cara melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup. Saudara, hidup yang berguna adalah hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan, bukan hidup yang asal-asalan, asal hidup, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apa yang dihasilkan? Perbuatan baik. Orang Kristen perlu bekerja. Orang Kristen perlu memenuhi kebutuhannya supaya dia tidak menjadi beban, supaya dia menghasilkan buah yang baik dalam kehidupannya. Apakah semata-mata materi? Tentu bukan. Ada banyak hal yang baik yang bisa dihasilkan. Saya teringat dengan seorang yang terkena kanker stadium 4. Dan beliau tuh di rumah sakit hanya bisa tersenyum saja. Nggak bisa banyak bicara, lemas. Tapi dia hanya bisa tersenyum kepada suster dan kepada orang-orang yang datang mengunjunginya atau datang berdoa untuk dia. Tapi apa yang dihasilkannya adalah iman dia yang terpancar lewat muka dia. Dia percaya bahwa dia sudah diselamatkan. Dia percaya bahwa maut tidaklah harus menjadi suatu ketakutan, kengerian. Dia percaya bahwa maut adalah sebuah pintu di mana nantinya dia akan masuk ke sana dan semua orang pasti sedang mengantri masuk ke sana untuk berjumpa dengan penciptanya. Sehingga kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan. Dan lewat tersenyum dia menghasilkan
iman yang positif kepada orang yang lain. Membangun iman orang lain. Saudara, itulah buah. Itulah tujuan kita diselamatkan. Agar Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau boleh saya mengajak saudara untuk membaca Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 saya akan membukanya bagi saudara. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian kata Tuhan Yesus Kristus. Kamu adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus jikalau kamu berbuah banyak, dan itu memuliakan Bapa di sorga. Saudara, inilah ayat yang terakhir dari surat Titus pasal 3 ayat 15. Salam dari semua orang yang bersama-sama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Hal yang baik dan berguna adalah hidup dalam komunitas iman dan kasih karunia Allah. Saudara, jangan hidup sendiri. Hidup sendiri bukanlah rancangan Allah bagi kehidupan orang-orang percaya. Marilah hidup dalam komunitas Allah. Hidup berkomunitas tidaklah untuk mencari masalah. Walaupun hidup dalam berkomunitas bisa memberikan masalah, bisa menghasilkan masalah. Tapi hidup berkomunitas yang Allah rencanakan bukanlah untuk mencari masalah, bukan untuk berdebat, bukan untuk berantem. Tetapi hidup dalam komunitas adalah hidup untuk saling tolong-menolong, saling memperhatikan, saling membantu, saling menasehati. Nah, saya senang sekali dengan gaya hidup orang-orang di Vancouver ini. Saya lihat ada komunitas-komunitas yang dari negara-negara tertentu sangat kompak ya. Tapi itu pengalaman saya atau pemikiran saya. Mungkin saya juga bisa salah begitu ya. Saya melihat begini, waktu saya tinggal di Burnaby. Dan saya sering sekali untuk belanja di Walmart. Kalau saya belanja di Walmart, di Burnaby itu di Metro Town, itu 90%, kalau saya tidak mengadakan statistik ya secara khusus, tapi saya lihat 90% pegawainya itu berasal dari India. Saya merasa heran, jadi saya sering bertanya gitu, kenapa ya pegawai Walmart kok banyak sekali di Metro Town tuh orang India. Saya pergi lagi ke McDonald, ya, saya pergi lagi ke Tim Horton, di mana kalau misalnya manajernya, ya, atau ada orang India yang sudah masuk ke dalam sebuah pekerjaan, mereka biasanya kalau ada pekerjaan yang lain, mereka akan memanggil temannya, sesama orang India, untuk diberitahukan ini ada pekerjaan ini. Nah, soal nanti diterima atau tidak, itu beda soal, tapi mereka menginformasikan. Dan saya lihat ini juga berlaku buat jemaat kita. Saya mendengar bahwa ketika ada lowongan, itu sering kali di grup kita itu sering diberitakan oh ada pekerjaan ini. Jadi ruang tolong menolong. Nah, itu info untuk pekerjaan yang menurut saya baik untuk dilakukan. Komunitas yang ada hendaknya diberlakukan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memperhatikan. Bukan untuk cekcok, bukan untuk cari masalah. Bukan untuk saling kritik. Itu sebenarnya yang direncanakan oleh Allah. Saya akan membuat sebuah konklusi, kesimpulan dari surat Titus yang hari ini kita selesaikan, bahwa hidup yang Allah rencanakan sejak awal bagi orang-orang pilihannya adalah
kehidupan yang kekal, yang diselamatkan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Namun tidak berhenti sampai di sana. Allah merencanakan supaya kehidupan kita yang sudah ditebus itu berdampak dan berguna bagi orang lain, sehingga memuliakan Bapa di sorga. Itulah rancangan kekekalan Allah bagi kita. Sebab itu marilah kita hidup dalam kasih karunia Allah dengan hidup yang berguna dan berbuah. Bagaimana? Hindari hidup yang sia-sia. Don't waste your time. Don't waste your life. Jauhi kesesatan. Hiduplah tolong-menolong. Menghasilkan buah yang baik dan berguna. Bekerjalah di dalam hidup ini. Hidup di dalam komunitas iman dan kasih karunia Allah. Saudara, akhirnya mari kita membuka Efesus 2 ayat 10 sebagai kesimpulan khotbah kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena Allah merancangkan hidup kami sejak dari kekekalan supaya kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan melalui penebusan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, Engkau juga merencanakan hidup kami supaya setelah ditebus menghasilkan perbuatan baik, berubah, berbuah, dan memuliakan Allah lewat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk hidup dalam kasih karunia Allah, tidak menyia-nyiakan waktu kami, tidak hidup di dalam kesesatan, hidup boleh saling tolong-menolong, bekerja dengan giat, dan menghasilkan buah-buah yang baik, serta kami boleh hidup di dalam komunitas iman dan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami terus. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari jemaat sekalian, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Amin.